Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Delia Erwanto dengan NIM 0601232033. Kali ini saya akan membahas tentang civil society atau masyarakat sipil di Indonesia dan bagaimana civil society di Indonesia seringkali menghadapi berbagai hambatan dan pembatasan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu pengertian civil society, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekangan civil society di Indonesia, dan solusi untuk memperkuat civil society di Indonesia. Menurut Dr. Robert Putnam, civil society adalah jaringan organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama di luar kontrol negara. Civil society adalah jaringan organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama di luar kontrol negara. Meskipun civil society memiliki peran penting dalam demokrasi di Indonesia, civil society seringkali menghadapi berbagai hambatan dan pembatasan. Beberapa faktor yang berkontribusi yaitu represi politik. Sejarah panjang rezim otoriter di Indonesia telah meningkatkan warisan budaya represif yang membatasi ruang bagi aktivisme dan partisipasi masyarakat. Undang-undang dan peraturan yang represif seperti UU Ormas sering digunakan untuk membungkam dan membubarkan organisasi-organisasi sipil yang kritis terhadap pemerintah. Aktivis dan pekerja civil society seringkali menjadi sasaran intimidasi, kekerasan, dan penahanan sewenang-wenang. Lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah di Indonesia membuat civil society rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Kasus-kasus kekerasan dan intimidasi terhadap civil society jarang diadili. Kurangnya akses terhadap keadilan bagi civil society menghambat mereka dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan advokasi politik. Kurangnya dukungan finansial. Banyak organisasi civil societies di Indonesia bergantung pada sumber pendanaan eksternal yang membuat mereka rentan terhadap tekanan politik dan intervensi dari luar. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta menghambat kemampuan civil societies untuk menjalankan program-program mereka secara efektif dan berkelanjutan. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami peran dan pentingnya civil societies dalam demokrasi. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang civil societies dapat menyebabkan stigma diskriminasi terhadap aktivis dan organisasi sipil. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka dapat menghambat civil societies dalam melakukan advokasi dan memperjuangkan kepentingan publik. Selanjutnya, solusi untuk memperkuat civil society di Indonesia. Memperkuat civil society di Indonesia membutuhkan upaya kolektif dan komitmen dari berbagai pihak. Yang pertama, melindungi ruang sipil. Mendorong reformasi legislasi untuk menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, memperkuat mekanisme perlindungan bagi aktivis dan organisasi sipil dari intimidasi dan kekerasan, membangun budaya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, meningkatkan penegakan hukum. Kedua, meningkatkan penegakan hukum, memperkuat lembaga penegak hukum, dan meningkatkan akuntabilitas mereka, memastikan proses hukum yang adil dan transparan untuk kasus-kasus kekerasan dan intimidasi terhadap civil societies, memberikan akses yang lebih mudah bagi civil societies untuk mendapatkan keadilan, meningkatkan dukungan finansial, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendanaan bagi civil societies dari dalam negeri, memfasilitasi akses civil societies terhadap sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan, mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam mendukung program-program civil societies. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam solusi, sampai jumpa kembali.